Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Melanisa dengan NIM 2409291 dari program studi pendidikan teknik bangunan. Nah, jadi setelah tadi menjelaskan video sebelumnya tuh kolom pada tulangan sengkang, di sini saya akan menjelaskan balok tulangan, perhitungan tulangan lentur dan sengkang gitu ya. Sebelumnya nanti nonton video sebelumnya dulu. Nah, untuk si balok ini kita tuh ada di balok B1 itu direncanakan 30/40 dan balok B2 nya itu direncanakan 20/40. Nah, untuk si kolom direncanakan itu 35/35 untuk lantai 1 hingga lantai 3. Oke. Ini untuk si penampang dimensi portalnya ya, gambarnya. Nah, untuk si dimensi tulangan pembebanannya ini berikut ini ekivalen beban plat kiplat didapatkan dari bahasan sebagai berikut. Ini ekivalen beban platnya ya teman-teman. Nah, untuk si beban platnya tersendiri ini, nah karena kita udah tahu gitu ya untuk si kombinasi pembebanannya berapa, jadi kita langsung aja untuk si perhitungan tulangan baloknya gitu teman-teman. Nah, untuk si perhitungan tulangan baloknya itu ada data terlebih dahulu ya. Diketahui gitu FC-nya itu 20 MPa. Untuk si kekuatan mutu betonnya, untuk si F-nya itu 400 MPa. Nah, ada si B1 itu ada di 0,85 dan mutu beton lenturnya itu ada di kekuatan lenturnya itu ada di 0,8 dan kekuatan sangkang itu ada di 0,6. Nah, untuk perencanaan tulangan selanjutnya dapat diketahui nilai rasio tulangan maksimum dan minimum sebagai berikut. Nah, untuk P minimumnya itu ada di 0,0035 yaitu 1,4 dibagi FY yaitu 400 MPa. Nah, untuk sebelum untuk ke Pmax-nya itu kita ke PB-nya dulu nih, yaitu hasilnya di 0,027. Rumusnya itu ada di 0,85 dikali B dikali FC dibagi FY gitu. Jadi 0,85 dikali 0,85 dikali 25 dibagi 400, hasilnya ada di 0,027 gitu. Untuk Pmax-nya sendiri itu ada di 0,75 dikali PB-nya itu 0,27. Nah, hasilnya itu ada di 0,0203 gitu teman-teman untuk si P maksimumnya gitu ya. Nah, di sini ada tinggi baloknya itu ada di H 400 mm. Untuk silbar baloknya juga ada di 300 mm. Lapis tulangan yaitu LP ada di 2 lapis. Nah, untuk si mutu pokoknya itu ada di 16 meter, sengkangnya di 10 mm, daging P-nya itu ada di 40 mm. Nah, untuk kita mencari tahu si D-nya itu berapa, ini rumusnya ya teman-teman. Nah, dihasilkan si D-nya itu ada di 78,5 mm. Nah, untuk mau mencari tahu lagi nih si D-nya berapa lagi, itu ada di H dikurang D yaitu 400, yang tadi 400 ini dikurang 78,5, hasilnya di 321,5 mm teman-teman. Nah, ini untuk si bodinya gitu ya, body balok pada bagian E dan F-nya itu di sini MEF-nya itu di 160,613 km. Nah, FE-nya juga di 188,405, VF-nya juga ada di 167,0182 kN, dan FE-nya itu di 126,828 kN. Oke. Nah, untuk si daerah momen tumpuannya itu kita cari tahu dulu nih, A-nya itu sama dengan minus Q sama dengan min 81,052 dibagi 2 kN per meter gitu. Untuk si B-nya juga sama dengan FVE yaitu di 188,405 kN gitu. Si C-nya juga ada di segini gitu ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita ubah dulu nih jadi si load combination dan relative to beam ends gitu ya, agar kita tuh bisa mengetahui gitu. Ini
si output analisis buat si software etapsnya tersendiri gitu ya. Nah, berdasarkan titik balik momen M sama dengan 0 pada diagram etaps, maka batas wilayah penulangan ditentukan sebagai berikut. Nah, wilayah tumpuan kiri itu berjarak 0 mm sampai 1670 mm dari tumpuan E gitu ya teman-teman. Nah, untuk si wilayah lampangan berjarak 1670 mm sampai 5687 mm tersendiri gitu ya. Untuk si wilayah tumpuan kanan itu berjarak 5687 mm sampai 6900 mm tumpuan F gitu. Nah, kita langsung masuk ke perhitungan tulangan lenturnya tersendiri gitu ya teman-teman. Nah, untuk tumpuan IF-nya itu diketahui untuk D dan BW, P-min, MU, MN-nya tuh ada di sini ya teman-teman. Seginilah gitu. Lalu kita mau menentukan P yang diperlukan gitu. Nah, P yang diperlukan itu rumusnya MN dibagi BW dikali D second gitu ya. Hasilnya di 0,647 gitu. Untuk si P-nya tersendiri itu hasilnya ada di 0,01966. Untuk P-nya P biasa gitu ya. Nah, untuk P-minnya kan tadi sudah kita dapatkan gitu ya. Ada di hasilnya 0,0035 kurang dari P 0,0199 kurang dari P maksimum yaitu 0,0203. Nah, itu udah benar gitu ya. Nah, yang kita perlukan itu P perlu yaitu 0,01966 gitu teman-teman. Yang ini. Nah, yang ini yang tadi kita hitung. Segitu. Nah, untuk luas tulangan perlu, asnya itu sama dengan P dikali BW dikali D, yaitu 0,0199 yang ini, dikali 300, BW itu yang ini, lalu dikali D. Hasilnya 1919,355 mm second. Maka digunakan ini yaitu di 2011 mm second gitu teman-teman. Adapun kontrol lebar balok. Nah, kita hitung dulu jumlah maksimum satu lapisnya itu berapa. Rumusnya yang ini teman-teman. Nah, hasilnya itu ada di lapisan keduanya itu, lapisan pertama tuh ada di 5,488, kurang lebih itu 5 BH gitu ya. Untuk lapisan keduanya itu kita jumlahkan yang tadi, yang ini, yang lapisan pertama dibagi 10 yaitu ada di 1,82. Itu artinya udah oke, teman-teman. Nah, untuk si mencari kontur kekuatan plat, kita menggunakan rumus AS dikali FY yaitu dibagi 0,85 dikali FC dikali BW, yaitu asnya itu tadi asnya tuh ini ya tadi 2011 dikali 400 dibagi 0,85 dikali 25 dikali 300, hasilnya di 126,2 mm gitu. Nah, berarti ini udah oke ya, karena nggak lebih dari si 6160613.000 ini. Jadi ini masih memadai lah gitu perhitungan segini tuh. Nah, balik kita ke tumpuan. Nah, kita lanjut untuk si tumpuan FE itu. Nah, beda ya untuk tumpuan IF sama FE itu diketahuinya segini, tapi kita menggunakan MN yang tadi sudah kita ini. Nah, jadi diketahuinya tuh DBW, PMIN, PMix, PMax, MU, MN-nya tuh segini ya teman-teman, berbeda. Sekarang kita mau menentukan si P yang diperlukan. Itu kurang lebihnya sama kayak yang di atas tadi teman-teman. Jadi si MN-nya itu tadi ada segini, lalu BW dikali D. Nah, 3000 dikali 321,5. Hasilnya di 0,519. Untuk mencari si P ya, P perlu itu ada di 0,0148. Rumusnya ini teman-teman.
Nah, P-minnya di kan tadi 0,0035 kurang dari 0,0148 kurang dari 0,0203, berarti yang kita perlu tuh 0,0148. Nah, luas tulangan perlunya itu ada di as segini di 1427,46 mm. Maka digunakannya itu 8, sebetulnya itu 16, yaitu 1608 mm second. Untuk si kontrol lebar baloknya itu jumlah maksimum satu lapisnya itu ada di 4,268, yaitu 4 BH. Untuk lapisan keduanya itu ada di 1,87, berarti itu masih oke ya teman-teman. Nah, lanjut ke kontrol kekuatan plat. Untuk rumusnya itu sama kayak yang tadi, nggak beda jauh, cuman angkanya aja yang beda itu. Nah, untuk hasilnya itu ada di 100,9 mm, dan untuk si MU-nya itu segini ya, udah oke gitu. Soalnya gak lebih dari si ini, jadi ini udah oke gitu kurang lebihnya. Nah, untuk menganalisis lapangan IF-nya itu ada analisis balok T, yaitu D, BW, Bmin, Pmin gitu ya, segini teman-teman. Kita mencari Pmax-nya itu rumusnya ini, hasilnya itu ada di 35,115. Untuk si mencari MR plate-nya itu rumusnya ini teman-teman. Nah, hasilnya itu ada di 3299,06250. Untuk si MU-nya segini itu udah oke ya teman-teman, ada di 1725 mm gitu ya. Untuk si MN-nya sendiri juga ini udah oke. Jadi dari kilonewton ini ke nmm. Nah, kita untuk menentukan si P yang diperlukannya itu ini rumusnya. Jadi hasilnya tuh ada di sama kayak tadi ya, sama. Nah, ini juga masih sama, menggunakan P perlunya itu di 0,0148. Nah, luas tulangan perlunya kita juga sama, ini masih sama kayak tadi, gunakan segitu gitu ya. Nah, untuk si sekarang kita ke tulangan sengkang teman-teman. Di tulangan sengkang tersendiri di balok IF-nya itu di atas dibagi menjadi 10 segmen, sama seperti yang kolom sengkang, tulangan sengkang itu ada 10 segmen. Tapi ini tuh jaraknya berbeda gitu ya. Dari segmen 1 tuh ada di 0 sampai 0,69 meter. Jadi segmen 10-nya juga ada di 6,21 sampai 6,90 meter gitu. Nah, untuk mencari si kuat geser betonnya itu atau VC dihitung sebagai berikut nih. Ini rumusnya masih sama. Rumusnya hasilnya itu di 80,375 kilonewton. Ini juga masih sama ya teman-teman, menghitung jarak Smax-nya diambil dari nilai di bawah ini, yaitu jika FU dibagi P kurang lebihnya itu FC, maka nilai Smax ditentukan dengan rumus tulangan geser tak dihitung gitu. Nah, di sini Smax-nya itu hasilnya ada di 160,75 meter, dan FS-nya juga untuk si Smax-nya itu ada di 80,375 meter. Nah, dari kedua nilai yang di atas tuh FC sama FS, si Smax-nya itu tidak boleh lebih besar dari 628,3185 meter gitu teman-teman. Nah, untuk si segmen satunya itu perhitungannya masih sama. Kita menggunakan FU per segmen dengan rumus diambil nilai FU terbesar, yaitu pada X sama dengan 0 mm. Nah, untuk si VU-nya itu hasilnya ada di 188,405 kilonewton. Nah, untuk si menghitung si nilai VN-nya itu VU dibagi P, itu VU-nya itu 188,405 dibagi 0,6, yaitu hasilnya 314,01 kilonewton gitu. Nah, untuk si menghitung nilai VS-nya itu VN dikurangi VC.
Jadi 31 dikurangi 80,375 hasilnya 23364 kilonewton. Nah, ini untuk menghitung jarak S yang diperlukan ya. Ini udah oke, karena S-nya itu 86,46 kurang lebih dari S max, dan digunakannya itu yang S, yaitu yang 80,375. Dibulatkannya itu kita jadi 80 mm gitu teman-teman. Nah, untuk segmen 2 itu sama ya untuk perhitungannya gitu, tapi dihasilkan si S-nya itu 143,86 mm gitu ya. Nah, untuk segmen 3-nya juga sama. Nah, ini untuk si gambar penulangannya, ini adalah daerah IF, daerah lapang, ini daerah FE gitu. Per segmen diambilnya. Nah, ini gambar detail penulangan utama dan sengkang. Ini untuk potongan AA, ini untuk potongan BB. Nih, ini penulangan utama dan sengkang yang skematis gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.